Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur, kita akan membahas salah satu pertanyaan dari subscriber kita. Mas, caranya mengatasi ulat batang dalam tembakau itu gimana sih? Sebetulnya sudah saya bahas di video-video yang dulu-dulu itu. Sudah saya kasih tahu caranya bagaimana, terus mengantisipasinya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Sudah saya bikinkan video ya lor. Tapi yang namanya teman-teman mungkin banyak yang belum nyimak dan baru nyimak karena baru tahu channelnya Petropati, ya nggak apa-apa. Kita ulas balik lagi lur, karena penyakit ini bisa menyebabkan gagal panen. Banyak banget lur teman-teman kita itu yang gagal panen dan males banget untuk bertanam tembakau karena maraknya penyakit ulat batang ya lur. Sebelum kita bahas untuk penyakit ulat batang, kita ucapkan terima kasih banget untuk para subscriber kita yang selalu mendukung channelnya Petropati. Mungkin dari beberapa daerah teman-teman kita yang sudah mulai panen, yang baru mulai tanam, tapi ya nggak apa-apa karena cuacanya sangat-sangat tidak mendukung lur. Oke dulur, kita akan bahas di sini. Cara mengatasi ulat batang. Biasanya ulat batang itu diakibatkan oleh hama yang namanya putih palsu seperti itu lur. Seperti kelaper tapi enggak kelaper, dia itu putih tapi kecil-kecil. Biasanya dia itu bertelur di dalam sini lur. Nah, di sekitaran sini biasanya ada seperti jaring-jaringnya ya, itu sebetulnya telurnya lur di sini. Kalau di daerah teman-teman itu entah hewan itu dinamakan apa, tapi kalau di sini itu kecil-kecil yang putih-putih itu lur. Hati-hati kalau misalkan ada kayak gitu. Karena sangat-sangat berakibat fatal lur. Banyak teman-teman kita yang gagal panen dan males banget bertanam, ditanamin nggak hidup, ditanamin nggak hidup. Akibatnya seperti itu lur, karena penyakit ulat batang itu nggak kenal kompromi lur. Biasanya diakibatkan yang pertama, ciri-cirinya itu dia itu tembakunya kalau tumbuh pun itu dia itu nggak akan hijau lur, biasanya itu kuning. Itu pasti kena ulat batang, di dalamnya ada batang. Dan biasanya lagi ditandai dengan pucuk yang mengkerut seperti mana ya, kita cari ya lor. Nah, kita cari pucuknya yang mengkerut. Nah, seperti ini. Tapi seperti ini kayaknya belum terinfeksi banget ya kalau kayak gini. Dia itu males banget lor tumbuhnya lor, kalau ulat batang itu. Nah, seperti ini lor. Nah, ulat batangnya seperti ini lor. Pasti di dalamnya itu ada ulatnya lor. Untuk cara mengatasinya, kadang teman-teman ada yang memakai yang namanya bel dari Bayer. Itu produk dari Bayer tapi harganya sangat-sangat lumayan mahal ya. Di sini sekitaran 195 itu kita belum pakai perekatnya atau penembus. Tapi ada juga yang pakai Prevaton. Tapi ada juga yang pakai obat ulat biasa. Nah, kita akan bahasnya di sini lur. Biasanya kalau saya lur, kemarin sudah mencoba pakai bel ya, tapi nggak mempan, makanya saya nggak sudah saya video kan lur, tapi nggak saya share di grup di di YouTube. Karena apa?
karena obat itu enggak mempan. Menurut saya itu enggak mempan, entah kalau misalkan teman-teman itu kurang efektif lah kalau menurut saya itu. Jadinya saya enggak berani share di YouTube karena kurang efektif lur. Makanya dari kemarin-kemarin saya itu sudah uji coba satu ke satunya lagi, obat satu ke satunya lagi, belum ada yang 100% bisa pulih lur. Makanya untuk teman-teman yang sudah pakai obat apa, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, nanti bisa kita uji coba. Karena apa, kasihan banget teman-teman yang kita mau tanam tembakau itu lur, baru umur sekitar 15-20 harian itu sudah terkenanya. Kalau misalkan 1-2 sih nggak apa-apa lur, tapi kalau misalkan massal ya sangat-sangat merugikan lur. Biasanya dia itu menyerangnya sehabis kita itu pengocoran ya, di usia 20 hari, 15 hari sampai sekitar usia 25 hari. Itu biasanya setelah kita kocor dia itu akan timbul lur. Nah, makanya itu susah banget lur. Kalau saya biasanya paling efektif ya lur, kalau menurut versi saya lah. Entah kalau misalkan teman-teman punya obat yang paling ampuh, saya juga nggak tahu karena saya baru uji coba, belum bisa membuktikan yang 100% bisa pulih sembuh. Biasanya saya memakai ini lur, suntikan ini di dalamnya ada obatnya. Biasanya saya memakai secukupnya aja, pakai amate. Biasanya saya suntik lur, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sampai muncrat lur. Biasanya seperti itu. Tapi kebanyakan kalau misalkan kita suntik lur, kebanyakan pucuknya ini itu selalu buntu nanti. Kalau lama kelamaan, kalau misalkan banyak, pastinya akan buntu. Makanya saya itu paling efektif lagi itu pakai yang namanya ini pemes lur. Kalau di sini ini bahasa Jawanya pemes atau silat atau apa. Biasanya saya belah seperti ini lur. Nah, seperti ini. Nah, enggak apa-apa lur. Maaf enggak pakai lain-lain lagi. Nah, pasti ada di dalamnya lur. Entah di atas mau di bawah, itu pasti ada lur. Biasanya kalau enggak di atas enggak ada, pasti dia itu ke bawah. Nah, ini lur. Bisa dilihat lah. Ini lur. Kelihatan enggak? Nah, ini biang keroknya seperti ini lur. Enggak apa-apa kalau misalkan kita itu belahnya seperti ini, enggak apa-apa. Buktinya yang ini aja lur. Ini kemarin ada 1-2, tapi aku belah seperti ini, enggak apa-apa, pasti tumbuh. Kalau misalkan enggak putus akarnya itu pasti tumbuh seperti ini. Ini bekas belahan ya lur. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita sisakan yang pucuknya aja, nanti setelah tumbuh baru kita hilangin satu persatu ya. Kalau misalkan bagusnya yang daerah mana, yang sini atau yang sini atau yang sininya lagi, nanti pasti ada tunas barunya. Kita sisakan aja satu agar pertumbuhannya maksimal. Dan biasanya juga ditandai lagi lur. Kalau misalkan daun kita itu agak bergelombang lur, pasti dia itu ada yang namanya
ulatnya di bawahnya lagi lur. Nah seperti ini lur, biasanya itu di bawahnya itu ada ulatnya lur. Ini sebelum masuk ke batang biasanya seperti ini lur. Nah seperti ini. Nah seperti ini lur biasanya. Ini sudah agak pulih ya lur. Tapi biasanya dia ditandai itu seperti ini. Daunnya berontok-berontok seperti ini. Bukan bintik-bintik seperti ini ya. Tapi dia itu daunnya bergelombang. Itu lama-kelamaan dia itu akan menembus ke sini lur. Dia itu makannya dari sini. Nah ke bawah terus akhirnya dia itu lama-lamaan pasti dia itu akan masuk ke dalam batang ini lur. Nah, ke dalam batang ini. Makanya kalau misalkan ada gejala seperti ini, usahakan kita bersihkan ya lur. Daun yang seperti bergelombang-gelombang itu agak enggak normal itu kita bersihkan. Kita buang seperti ini. Biar apa? Dia nanti kalau misalkan ulatnya tambah besar enggak masuk ke batang ini. Kita buang aja lur. Nah, untuk antisipasinya seperti itu. Untuk cara mengatasinya. Tapi kalau ini insya Allah mudah-mudahan ya enggak ada ya. Karena udah tanaman kita ini udah umur 25 hari. Ya seperti ini. Ini di dataran tinggi ya lur. Mohon jangan disamakan dengan dataran rendah di daerah persawahan. Kalau misalkan dataran rendah pasti sudah lebar-lebar lur. Tapi kalau dataran tinggi ini kita hanya mengandalkan air siraman. Nggak ada hujan ini, kebetulan nggak ada hujan. Ini udah umur 25 hari. Kalau yang ini 20 harian baru nampak seperti ini. Tapi ada salah satu subscriber kita yang mengikuti terus dari bulan 2 sampai sekarang itu heran ya lur. Loh, Mas, dari bulan 2 sampai bulan sekarang kok masih tanam terus itu. Wah, itu gimana ceritanya lur dah. Namanya kita petani yang penting kita tanam terus. Masalah hasil kita serahkan sama yang kuasa. Pokoknya kita berusaha. Masalah hasil kita pasrahkan yang kuasa. Kalau misalkan nggak berusaha, masa kita mau panen, kan nggak mungkin lur. Nah seperti itu dulur. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, tolong tulis di kolom komentar atau kita sapa dengan live streaming. Kalau misalkan setuju, tolong ya lur ditulis di kolom komentar. Minimal 20 komentar nanti insya Allah saya akan live streaming dan akan sapa dulur-dulur semua. Karena yang banyak yang minta nomor WA, tapi maaf ya lur, bukannya saya pelit atau bukannya saya sombong. Karena saya sudah mencoba 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang sudah saya kasih. Tapi kebanyakan lor yang dibahas itu masalah. Tapi masalahnya itu dia itu dari jam 8 malam itu selesainya sampai jam 12 malam. Itu bisa dibayangkan ya, kalau misalkan itu baru 1 orang ya. Kalau misalkan 10 orang atau 20 orang, kita susah balesnya lor. Seperti itu lor. Jadi mohon maaf untuk nomor WA sementara kita pending dulu, belum bisa ngasih ya, karena yaitu nanti kita agak kerepotan juga balesnya. Biasanya ada yang telepon, ada yang WA, nanti nggak diangkat, nggak dibalas, nanti bisa menyebabkan kecemburuan sosial. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.